Manchester City tengah berusaha perpanjang masa bakti Nico O'Reilly. Manchester City kembali menemukan permata muda dalam diri Nico O'Reilly. Pemain berusia 20 tahun ini tampil memukau dalam musim terobosannya, mencatatkan 9 penampilan sejak awal tahun dan mencetak gol pertamanya di Premier League dalam kemenangan 5-2 atas Crystal Palace pada Sabtu lalu. Awalnya dikenal sebagai gelandang, O'Reilly kini rutin diturunkan sebagai bek kiri, posisi yang sebenarnya tak familiar baginya. Meski demikian, ia menunjukkan performa menyerang yang impresif, termasuk kontribusi gemilang di Piala FA. Ia mencetak gol di putaran ketiga melawan Salford City, lalu mencetak 4 gol di 2 laga berikutnya melawan Plymouth Argyle dan Bournemouth. Performa cemerlang ini menarik perhatian Chelsea, yang berharap bisa mengulang sukses transfer Cole Palmer dari Etihad ke Stamford Bridge. Namun, upaya The Blues tampaknya sia-sia. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester City sedang melakukan negosiasi untuk memperpanjang kontrak Nico O'Reilly dan optimistis mempertahankannya dalam jangka panjang. Saat ini, kontraknya masih berlaku hingga 2028, sehingga tidak ada tekanan mendesak untuk menyepakati kesepakatan baru. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Kevin De Bruyne optimistis generasi muda Man City siap bersinar. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, memberikan dukungannya kepada para pemain muda klub untuk melangkah ke level berikutnya, menyusul kemenangan dramatis atas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League. Dalam laga tersebut, dua pemain berusia 20 tahun, Rico Lewis dan Nico O'Reilly, tampil solid di lini belakang, sementara James McAtee, 22 tahun, mencetak gol dalam debutnya sebagai starter di Premier League untuk Man City. Penampilan impresif ini menjadi sinyal positif bagi Pep Guardiola, yang tengah mempersiapkan masa depan City tanpa kehadiran gelandang jenius asal Belgia tersebut. Kevin De Bruyne sendiri mengaku optimistis dengan potensi generasi muda Man City. Menurutnya, klub berhasil memaksimalkan upaya yang telah dihasilkan oleh akademi klub. Dalam 10 tahun terakhir, akademi telah menghasilkan banyak pemain hebat. Mereka mendapatkan kesempatan dan berhasil untuk memanfaatkannya. Itu penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Pep Guardiola pastikan Ilkay Gundogan akan bertahan di Manchester City 1 musim lagi. Pep Guardiola baru-baru ini pastikan Ilkay Gundogan akan bertahan di Manchester City untuk 1 musim lagi. Diketahui, Ilkay Gundogan kembali didatangkan Manchester City dari Barcelona pada musim 2024 lalu secara gratis. Saat itu, Gundogan menandatangani kontrak bersama The Citizens selama 1 tahun. Namun, dalam klausul kontraknya, Gundogan memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun dan kini pemain berusia 34 tahun itu telah mengaktifkan opsi tersebut. Hal itu disampaikan Pep Guardiola dalam wawancaranya baru-baru ini. Gundo memiliki kontrak 1 tahun lagi, tentu saja. Apa yang akan terjadi di musim panas saya tidak tahu, tetapi dia memiliki kontrak 1 tahun lagi sekarang. Dari hal itu berarti Ilkay Gundogan dipastikan akan bertahan di Manchester City hingga musim panas 2026 mendatang. Kini, Gundogan masih terus berjuang untuk membawa Man City lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan menyisakan 6 pertandingan lagi, tentunya The Citizens wajib menyapu bersih semua laga sisa. Omar Marmoush buktikan kualitas saat Man City jalani musim yang sulit, Pep Guardiola berikan apresiasi. Pemain Manchester City yang baru direkrut pada bursa transfer Januari tahun 2025, Omar Marmoush, menunjukkan performa gemilang sejak kedatangannya di tengah musim yang menantang bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Di tengah badai cedera yang menimpa banyak pemain Man City, pemain asal Mesir ini telah menjadi salah satu tumpuan baru dalam upaya City untuk mengamankan posisi 5 besar dan tiket Liga Champions musim depan. Dalam laga melawan Crystal Palace, Omar Marmoush tampil sebagai ancaman konstan bagi lini belakang lawan.
Omar Marmoush kembali mencatatkan namanya di papan skor menjadikan total golnya menjadi 7 sejak bergabung. Guardiola menyoroti etos kerja dan pemahaman taktis sang pemain. Angkanya luar biasa, dia datang di tengah musim, pada saat kami sedang tidak dalam performa terbaik. Datang di saat seperti itu dan bisa langsung menyatu dengan tim adalah hal yang patut diapresiasi tinggi. Dia terus melakukan pergerakan, memahami intensitas permainan, dan selalu mencari ruang untuk mencetak gol. Mungkin di peluang pertama dia ditarik oleh bek, dan peluang terakhir setelah umpan dari Kevin De Bruyne, dia tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, dia bisa saja mencetak hat-trick. Demi tiket Liga Champions, setiap pertandingan Manchester City di sisa musim adalah final. Bos Manchester City Pep Guardiola mengatakan tim asuhannya harus memperlakukan pertandingan mereka yang tersisa musim ini sebagai final. City tidak boleh terpeleset demi mengamankan tiket lolos ke Liga Champions musim depan. City berada di peringkat kelima Premier League, posisi yang akan membuat mereka lolos ke Liga Champions. Tetapi, posisi City tersebut belum aman dengan Chelsea dan Aston Villa terus membuntuti secara ketat. Hingga pekan ke-32, Chelsea dan Villa bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun keduanya hanya tertinggal 1 poin dengan City. Setiap pertandingan sekarang adalah final, tidak terlalu rumit. Kami harus memenangkan banyak pertandingan untuk lolos karena sekarang ada Newcastle, Aston Villa, Chelsea, semua tim terlibat. Bahkan Nottingham Forest, Fulham ada di persaingan, jadi ada banyak tim dan Anda harus memenangkan pertandingan. Jadi jika ingin berada di Liga Champions bersama para pemain elit, Anda harus memenangkan hampir semua pertandingan, dengan jadwal yang ketat. Dalam kesempatan yang sama, Guardiola kembali mengatakan bahwa buruknya performa tim asuhannya tidak lepas dari badai cedera yang menerpa sepanjang musim ini. Alasannya, dan saya telah mengatakannya berkali-kali, alasan utamanya adalah kami tidak memiliki pemain. Kami mengalami banyak cedera. Dalam olahraga kolektif apapun, ketika pemain penting tidak bermain, tim tidak akan sama. Kekuatan kami tidak bisa sama. Pada saat-saat tertentu ketika kami membutuhkan semangat untuk berjuang, namun kami tidak memiliki tenaga.